ini kan di luar sana ya, heboh sekali tentang akhir-akhir ini tentang mafia tanah. Tentu ini tidak terlepas dari kasus yang juga lagi heboh, kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum, katanya nih ya, melibatkan juga notaris dalam peralihan hak atas tanah dari Ibu Nirina Zubir. Yes. Nah, tentu di luar sana banyak sekali masyarakat yang ingin tahu lebih banyak. Sebenarnya apa sih persoalan yang terjadi? Kan kalau di media kita biasanya hanya melihat dari kulitnya saja, ya kan? Nah, mafia tanah tentu banyak di luar sana, Bu, sebenarnya tidak mengerti. Karena yang dibawa-bawa nih akhir-akhir ini kan oknum notaris. Sebenarnya kan kalau kita bicara mafia tanah, ini tidak ada kaitannya dengan notaris kan, tapi dengan PPAT, ya. Yaitu pejabat pembuat akta tanah. Betul. Nah, apa sih beda notaris dengan PPAT? Iya, terima kasih pertanyaannya. Semoga bisa menjadi pencerahan juga buat para pemerhati dan pendengar acara podcast ini. Jadi memang kadang-kadang seperti Bu Ana, advokat, lawyer, konsultan hukum, in-house counsel, itu apa sih gitu? Sama juga kan, kita juga notaris, PPAT, itu beda nggak sih gitu? Sementara kalau kita lihat di dalam suatu kantor daripada ada satu kantor, pelangnya 2. Di atas notaris, kemudian di bawah ada PPAT. Okay. Namanya sama-sama juga, Ibu Ana gitu. Terus urusannya apa? Nah, itu sendiri sebetulnya menjadi suatu petunjuk bahwa ada 2 jabatan yang berbeda, biarpun menempel pada satu orang. Untuk sekedar membuat ringan saja bahasanya, kalau yang namanya notaris itu dia diangkat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Otomatis dia bertanggung jawab kepada Kementerian Hukum dan HAM. PPAT itu diangkat oleh ATR, ya, Agraria dan Tata Ruang. Oleh karenanya bertanggung jawab. Menteri juga tapi ya? Iya, Kementerian ATR, Agraria dan Tata Ruang, itu otomatis kita bertanggung jawab juga kepada Kementerian ATR. 2 institusi yang beda yang menggawangi kita, yang membina kita, yang mengawasi kita. Nah, oleh karenanya syarat dan ketentuan untuk menjadi notaris dan PPAT pun berbeda, tergantung daripada itu siapa yang siapa yang menyumpah kita gitu. Nah, salah satunya contohnya adalah kalau notaris itu harus S2 dulu spesialisasi ya. Di PPAT tidak ada. Karena makanya dikenal dengan PPAT sementara. Ada kan PPAT sementara. Apakah itu pejabat BPN, apakah itu camat ya. Itu kan bisa. Mereka kan bukan S2 dari notariat. Nah, tetapi kalau notaris itu pasti harus S2. Dari umur, karena memang S2 otomatis kan umurnya ditentukan berapa sih kira-kiranya. Makanya tidak heran di 27 gitu. Tetapi kalau di PPAT tidak di 27 karena S1 pun bisa. Nah, seperti itu. Nah, masyarakat kadang-kadang kurang paham, akhirnya ya sudahlah pakai mau apapun perkaranya, perkara tanah, non tanah itu ya pokoknya ke notaris saja. Sementara untuk perbedaan pekerjaannya sendiri, di situ disebutkan kalau notaris itu membuat akta sebagaimana ditentukan oleh ketentuan yang mengharuskan. Sementara kalau PPAT urusannya dengan pertanahan. Nah, jadi beda banget. Jadi sudah mengerti ya bahwa notaris dan PPAT itu sebenarnya 2 jabatan yang berbeda. Nah, kita kembali ke masalah mafia tanah. Tentu kalau kita bicara mafia tanah, kita tidak bicara jabatannya sebagai notaris, tapi kita bicara jabatannya sebagai pejabat pembuat akta tanah. Nah, kalau kita bicara pejabat pembuat akta tanah, tentu aturannya juga pasti berbeda kan? Pasti berbeda. Bernaung dalam peraturan yang berbeda. Mafia tanah
apakah ini sebatas wacana, ya kan? Yang ada sebagian orang mengatakan bahwa ini kan hanya sekedar wacana untuk menjatuhkan profesi tertentu, khususnya PPAT. Atau memang sebenarnya faktanya itu ada mafia tanah itu gitu, yang melibatkan oknum dari PPAT. Kalau saya agak sok tahu dengan kata mafia itu tidak mungkin dia sendiri. Oke. Mafia itu adalah sekelompok. Ingat ya, mafioso itu kalau kita di Italia itu pasti gerombolan orang rada kurang bagus atau jahat gitu untuk melakukan suatu tindakan kejahatan tertentu, itu mafia. Nah, ini pun ada mata rantainya. Mata rantai dimulai dari, ya kan, memang orang yang mempunyai modal, dari mulai orang yang cuci-cuci dokumen, dan terakhir adalah si pejabat pembuat akta tanahnya itu yang mungkin harus dilibatkan, karena kalau tidak ada keterlibatannya tidak ada akte transfernya. Dimana akte transfer itu dibutuhkan untuk proses balik nama atau pemasangan hak tanggungan. Oke. Jadi boleh saya simpulkan bahwa mafia tanah itu sebenarnya peristiwa, ya kan, yang menyebabkan beralihnya suatu hak atas tanah atau rumah susun atau bangunan lah ya, yang dilakukan oleh sekelompok orang, ya kan, 2 atau lebih, yang melibatkan juga, bisa jadi di dalamnya melibatkan juga oknum PPAT yang menyebabkan peralihan itu terjadi secara melawan hukum, begitu? Ya, tidak begitu, sesuai dengan seharusnya. Tidak sesuai dengan seharusnya, oke. Nah, sebetulnya sudah dijelaskan di dalam PP 24 itu sebagai pengganti dari 37, tugas PPAT itu apa, aktenya yang dibuat apa saja. Jadi sudah jelas, kita sudah ada di dalam posisi kedudukan yang pas gitu. Nah, tinggal kita menjaganya supaya apa yang disebut di dalam peraturan itu, transaksi yang terjadi itu sesuai dengan yang dikehendaki. Pertama pastinya adalah clear and clean. Oke. Nah, clear and clean. Nah, clear and clean ini sekarang sudah gampang ya, sudah pakai online, malah BPN juga sudah punya webnya sendiri untuk supaya masyarakat bisa mengecek tanahnya. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit. Nah, PPAT pun akan dengan mudah menerangkan know-how-nya bagaimana bertransaksi. Dengan pengecekan dokumen, dengan proses-proses apa saja yang akan dilakukan setelah akte itu selesai gitu kan. Yang penting adalah betul-betul datang dan ditangani oleh PPAT yang betul, bukan makelar, bukan agen. Sudahlah, hentikan hal-hal kayak gitu, karena di luar sana banyak banget PPAT bagus yang justru malah akan membantu masyarakat tentang bagaimana sih cara ngurus ya pensertifikatan secara baik, bagaimana sih bertransaksi secara aman, dan bagaimana sih hal-hal yang harus dihindari supaya akhirnya kita tidak terjebak dengan hal-hal yang merugikan. Salah satunya adalah dengan menyediakan dokumen yang betul. Biarpun PPAT notaris itu selalu berhubungan dengan pembuktian formil, bukan pembuktian material, tapi kan soft skill kita jalan. Begitu kita lihat misalnya ada buku nikah yang kayaknya janggal, kita kan langsung alarmnya bunyi. Oke. Kita bicara feeling nih ya. Feeling. Tentu PPAT sendiri dalam menjalankan fungsinya, tugasnya, ya kan, ada aturan. Kan kita tahu PPAT sendiri diatur bernaung dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016 kalau nggak salah, 2014 ya. Itu. Nah, di situ kan jelas diatur apa saja sih yang harus dilakukan. Ya kan, oleh PPAT sebelum membuat akta peralihan atas tanah, ya kan. Tentu tadi seperti Ibu Tenti sampaikan bahwa PPAT dalam hal ini tentu harus memastikan langkah-langkahnya clean and clear atau prudence lah ya. Nah, kalau clean and clear oke, misalnya dia sudah memperhatikan dengan baik
semua dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan untuk terjadinya transaksi itu sudah dicukupi semuanya. Tapi termasuk juga di dalamnya tadi Ibu Dewi menyampaikan bahwa ada yang namanya langkah-langkah prinsip-prinsip kehati-hatian. Jadi prinsip kehati-hatian ini kan bicara feeling juga ada di dalamnya, soft skill tentunya. Artinya di sini PPAT tidak hanya dituntut mengecek kebenaran dokumen, ya kan? Misalnya kan, asli, sertifikatnya dicek ke BPN asli misalnya. Kemudian KTP-nya benar adanya sesuai dengan orangnya. Nah, termasuk juga dokumen-dokumen pendukung yang lainnya. Kalau dalam peraturan itu kita tahunya warkah ya. Ya, warkahnya. Ya, warkah. Jadi semua yang tercantum yang tergabung dalam warkah itu dokumen yang diperlukan untuk transaksi tentu diharapkan atau bukan diharapkan tapi wajib bagi seorang PPAT untuk mengecek kebenarannya, ya kan, bukan hanya melihat dari fisiknya saja tapi juga misalnya termasuk mengecek kebenaran orangnya sesuaikah dengan yang datang itu dengan KTP yang ada gitu ya. Makanya Bu Ana sangat penting adanya komunikasi. Makanya tadi kita sudah sepakat ya, nggak usah pakai agen, nggak usah pakai calo dan pakai apa. Kenapa? Kita butuh komunikasi. Hai Bu Ana, apa kabar? Kalau namanya bukan Ana, kadang-kadang dia nggak nyaut gitu kan. Ada sedikit terdistract. Jadi harus kenal dong ya. Makanya kan si penghadap ini harus dikenal. Makanya kan ada obrolan akhirnya kan dikenal oleh saya kalau di dalam notarisnya dikenal. Supaya kita mengenal apakah benar ini orangnya, ya kan? Yang datang itu memang orang yang memiliki hak secara hukum. Karena seperti tadi, mafia itu tidak bisa sendiri. Demikian juga yang namanya dokumen. Kalau mau palsu harus dipalsuin semuanya. Ya, KTP-nya dibilangnya belum menikah, kartu keluarganya harus dipalsukan belum menikah. Ya kan? Akhirnya semuanya supaya tidak perlu persetujuan suami gitu ya. Seperti itu. Jadi semua itu jadi multiplier efeknya ada. Nggak mungkin cuman berdiri sendiri. Nah, makanya sindikat mafia itu pastinya dia sudah merencanakan jauh-jauh hari. Kalau keterlibatan PPAT di sini, apakah ada keterlibatan secara langsung atau tidak langsung, itu nanti biar penyidik ya yang. Tapi seharusnya apabila memang tidak pakai perantara dan segala macam, ya harusnya itu transaksi betul. Karena PPAT akan melihat secara betul warkahnya, berkomunikasi, ya kan, kemudian akan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan. Nah, seharusnya itu. Dan masyarakat juga harus udah mulai jeli, jangan sampai ya hal-hal yang sudah sebetulnya terang dan jelas hanya gara-gara malas, hanya gara-gara ribet, akhirnya justru dipermudah dengan mencari-cari sesuatu yang sebetulnya bukan mempermudah. Di awal mempermudah, tapi akhirnya justru membuat dia jadi terjerembab. Nah, ini penting nih. Tadi kita sempat ngobrol ya sebelum podcast ini dimulai. Keberadaan agen. Nah, kita banyak mendengar, bahkan kita lihat di iklan-iklan itu banyak sekali mengiklankan bikin akta sekian, ya kan, dalam waktu sekian hari, gitu kan, terus dengan harga yang murah sekali. Nah, itu prosedur itu apakah memang diketahui oleh notaris atau PPAT, atau memang maksud saya itu apakah PPAT atau notaris dalam hal ini bekerja sama memang dengan agen ini sebagai bentuk supaya mengiklan lebih mudah gitu, atau memang ini keberadaannya justru menjadi membahayakan klien gitu. Karena begini, PPAT yang sudah jelas ada aturannya saja, ya kan, kemudian notaris ada aturannya, ya kan. Dalam prakteknya kemudian kadang-kadang, ya kan, ada 1-2 hal dalam warkah yang kelewat sedikit gitu pengecekannya, misalnya ya kan, lalai lah sedikit gitu. Apalagi kalau kemudian ini melalui agen, kemudian orang yang berkepentingan, klien ya, yang akan melakukan pengalihan atau proses peralihan ya transaksi untuk tanahnya, itu tidak mengenal langsung notarisnya, tidak menyerahkan langsung dokumennya, kemudian notaris pun akhirnya punya hambatan ya untuk melakukan proses-proses ini secara prudence. Nah, itu bagaimana menurut Bu Dewi?
Sebetulnya memang notaris PPAT itu kan pejabat yang diangkat oleh masing-masing tadi. Dia harus melakukan kewajibannya, melakukan tugasnya. Dia tidak boleh beriklan, dia tidak digaji, tidak boleh beriklan, boleh beriklan, tidak digaji, dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Oke. Kadang-kadang orang bingung, terus gimana ya gitu? Dapat boleh duitnya beriklan, dari mana nih gitu? Tapi harus juga melaksanakan tugasnya dan tentu harus punya uang buat apa? Kita kan ada syarat harus mempunyai 2 saksi juga. Emang nggak digaji? Iya. Itulah ambiguitas yang kadang-kadang menjadi problematika kita. Di satu sisi kita pengen taat asas, tapi di satu sisi lagi kita juga terikat aturan-aturan yang harus mengeluarkan ongkos gitu kan. Nah itu. Tetapi selama saya menjalankan tugas profesi saya, alhamdulillah tidak beriklan, tidak berhubungan dengan biro jasa, ya ada aja. Nah, maksud saya keberadaan biro jasa inilah yang harus jadi concerning kita. Kenapa dia ada dan kenapa dia semakin menjamur? Padahal sebetulnya kalau kita awasi, kita lihat sangat merugikan kalau ternyata memang tidak sesuai dengan yang dia kerjakan seharusnya. Pertama, fungsi notaris itu salah satunya adalah menjaga kepastian tanggal, waktu dan tempat pada saat penandatangan akta. Lah kalau itu diambil oleh agen biro jasa, itu kan dia tidak tahu kapan dibuatnya, di mana tempatnya. Sementara contoh ini kita bicara tentang notaris ya. Notaris itu kan juga berlaku wilayah kerja. Apabila wilayah kerjanya dilanggar dan itu terbukti, maka akte yang dibuat akan turun, terdegradasi menjadi di bawah tangan. Nah, kalau masyarakat tahu, tentu masyarakat nggak mau melalui biro jasa karena tidak terjaganya kepastian tanggal, tempat, ya, dan waktu penandatanganan. Pada saat ada dispute tidak bisa dibuktikan, maka itu akan terdegradasi. Yang dirugikan masyarakat juga. Jadi sebentar, saya potong. Jadi selama ini kalau transaksi dilakukan melalui, jadi bukan transaksi. Kalau klien nih menghubungi biro jasa untuk membuat suatu akta misalnya, itu sebenarnya klien ini datang ikut pada saat tanda tangan ya. Apakah dia menghadap kepada notaris atau melalui biro jasa ini saja? Ya biasanya supaya dianggapnya lebih fleksibel, lebih menyenangkan, shortcut. Jadinya seringkali ada praktiknya tidak hadir. Bukan tidak hadir, ya cukup diwakili oleh si agen itu saja. Nah, apakah itu boleh? Kalau bicara boleh tidak boleh tergantung skema. Kalau masih agennya itu pakai kuasa, itu masih dimungkinkan. Maksudnya kuasa ini kuasa menjual, misalnya? Ya kuasa apapun. Kan ini kita bicara tentang notaris ya. Kuasa untuk menandatangani PT, misalnya mendirikan PT misalnya. Boleh. Tetapi kalau misalnya dia cuman bawa dokumen sebagai perantara saja, kemudian minutannya juga dibawa untuk dikembalikan ditandatangani. Jadi tidak ditandatangani di hadapan notaris. Itu lebih cilaka lagi. Jadi prakteknya nih, tentu masyarakat biar tahu ya. Prakteknya kalau yang melalui biro jasa, seringkali si pihak ini tidak hadir ya, tapi langsung memberikan kuasa kepada biro jasa untuk membuat akta, begitu ya. Dan itu nanti klien menerima bersih saja gitu. Jadi tidak tahu tanggal penandatangannya kapan. Kemudian notaris pun kemudian tidak punya bukti. Kan biasanya ada dipoto ya waktu penandatanganan. Tapi yang dipoto ya itu berarti kuasanya ya, gitu. Nah ini tentu supaya masyarakat juga tahu ya bahwa PPAT maupun notaris kan itu sebenarnya keberadaannya kalau kita lihat dari peraturan perundang-undangan yang ada ya, sesungguhnya adalah untuk membantu ya kan agar transaksi ini ya kan atau pembuatan akta ini terjadi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ya, satu. Kemudian kedua,
justru notaris atau PPAT dalam hal ini, kalau prosesnya ya, kalau kita sebagai klien mengikuti proses yang seharusnya, justru kita harusnya lebih merasa aman, ya kan? Terbantu karena posisi PPAT ataupun notaris justru sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa penandatanganan akta ini ya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pengecekan warkah itu. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya melalui biro jasa, kalau ternyata ada praktek seperti tadi disampaikan oleh Ibu Dewi, tentu menurut pandangan saya pribadi ya, itu justru membahayakan bagi klien itu sendiri, gitu. Merugikan masyarakat. Iya. Nah, jadi dengan adanya podcast ini, Bu Ana, semoga masyarakat itu lebih maulah mengerti melek hukum, dalam artian kalau ada niat bertransaksi segala macam atau membuat akte itu datang aja langsung, lebih mengenal siapa profil notaris atau PPAT yang dipakai. Kemudian juga kan di situ ada konsultasi, penyuluhan hukumnya, malah lebih pinter loh kalau free lagi. For free karena Undang-Undang Jabatan Notaris mengharuskan kita untuk melakukan penyuluhan juga. Jadi lebih banyak manfaatnya untuk datang langsung. Kalau dibilang males, ya itu sesuatu yang harus dibayar. Artinya datang gitu kan, daripada kita merasa dimanjakan di awalnya, difasilitasi dalam tanda kutip, cukup memberikan kuasa, dokumen diserahkan, setelah itu walau-alam seperti apa gitu. Nah, kalau dibilang PPAT-nya ada masalah atau notarisnya bermasalah, yaitu ya oknum ya, tapi diinisiasi dengan adanya keinginan dari masyarakat itu sendiri, ya kan? Kalau masyarakatnya tidak menginisiasi begitu, saya mau datang ketemu langsung notarisnya PPAT, tentu tidak akan kejadian. Iya, betul. Ya kan? Jadi ada sebagian kasus yang justru berawal dari keteledoran si klien, gitu ya? Gitu. Atau ya mungkin bukan teledor ya, ingin shortcut gitu ya? Iya, shortcut mudah gitu ya. Padahal sebetulnya udah jelas ada. Buat apa ada kantor notaris? Buat apa ada kantor PPAT? Kalau akhirnya masih memakai biro jasa, ya kan? Seperti itu. Ya, tapi itulah di masyarakat, dan terima kasih sekali memang makanya dengan dialog ini semoga lebih tercerahkan. Itu tadi terkait dengan bagaimana sih sesungguhnya keberadaan PPAT dan notaris yang orang nggak banyak tahu gitu ya, karena orang berpikir kadang saya cuma tanda tangan doang, nanti saya tinggal suruh minta tolong agen atau biro jasa, saya kasih semua dokumen kelar kan gitu ya. Tapi sesungguhnya penting bagi masyarakat ketahui bahwa apabila Anda ingin membuat akta, apakah itu akta biasa, apakah itu akta peralihan terhadap hak, tentu yang Anda harus lakukan adalah datang langsung ke kantor notaris atau PPAT dan memastikan bahwa notaris atau PPAT yang Anda datangi adalah notaris dan PPAT yang memang terdaftar, jelas ada pelangnya ya kan, kantornya ada. Kemudian pada saat Anda menyerahkan dokumen pun, nah ini penting sekali nih Bu Dewi, karena pada saat kita menyerahkan dokumen itu kan sebenarnya bukan dokumen yang sembarangan, ya kan, dokumen pribadi kita dan dokumen mengenai aset kita. Tentu kalau kita serahkan kepada notaris langsung di kantornya langsung, biasanya nih kalau pengalaman saya nih Bu Dewi, biasanya kan ada tanda terima, ya kan, ada tanda terima, bahkan notaris pun tidak mau dengan sembarang menerima dokumen atau warkah tanpa ada memberikan tanda terima gitu. Nah, ada satu lagi, maaf saya potong. Tadi bicara tentang plang. Jangan juga terkecoh dengan ada plang notaris PPAT tapi nggak ada namanya. Banyak tuh di jalan. Notaris, PPAT menerima jasa apa, nggak ada cerita. Jadi harus ada nama dan SK-nya tertera. SK-nya. Lalu untuk mengecek nih Bu Dewi, supaya masyarakat tahu ya, mengecek apakah dia notaris atau PPAT yang memang masih berwenang menjalankan tugas dan fungsinya, itu bisa dilihat di mana? Bisa di websitenya Kumham. Iya, di situ masih bisa gampang masyarakat melihat apakah ini betul apa tidak. Saya ada beberapa kali kejadian kayak walking client gitu, kan saya tanya, kesini kenapa? Browsing. Browsing, lihat di internet.
dan dia melihat profil. Kalau di ini atau di IPAT sendiri, IPAT itu kan ikatan Pejabat Pembuat pejabat Akta Tanah. ikatan PPAT, kemudian ini ikatan Notaris Indonesia. Itu ada nggak daftar? Ada. Seperti Ada. kalau di HKPM itu kan ada daftar Ada. konsultan hukum pasar modal. Ada, Gitu. ada. Bisa juga nelpon ke sekretariat ya. Tapi kalau sekarang kan lebih mudah dengan bisa masuk ke webnya mereka. Oke. Biar tahu ini tuh sebetulnya notaris di mana. Pasti ada ini. Untuk pasar modal juga kan notaris pasar modal ada. Iya. Nah itu juga bisa dilihat. Jadi semua transparan. Jadi aneh aja kalau misalnya di era transparan seperti ini masih ada yang tertipu gitu iya, ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Nah itu tadi obrolan kita dengan Ibu Dewi selaku notaris dan juga PPAT terkait dengan kisruh nih yang melibatkan juga oknum PPAT atau oknum notaris. Semoga podcast ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat semua, dan jangan lupa untuk terus belajar hukum karena semua lini kehidupan selalu ada aturannya.